Pemirsa, intens investigasi pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang tak pernah sepi dari sorotan. Tapi, kabar terbaru mereka benar-benar bikin penasaran. Ternyata benar, Lesti saat ini tengah hamil anak ketiga. Video pengumuman mereka di media sosial pun bikin penasaran. Seperti apa Abang L yang tiba-tiba bermain bola sambil membawa balon biru dan pink? Seperti apa pula Lesti pun buka-bukaan soal kondisi kehamilannya yang Jubu telah memasuki 6 bulan? Dan bagaimana Bilar menghadapi perubahan Lesti yang terkadang meledak-ledak tapi cepat manis kembali? Dan yang paling bikin penasaran, benarkah ngidam Lesti kali ini berbeda dari sebelumnya? Di mana dari villa mewah di kehamilan kedua, kini ia justru minta Bilar membukakan bisnis skincare. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berita tentang pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang tak pernah sepi dari sorotan. Setiap langkah, setiap gerak, bahkan hal-hal paling kecil yang mereka lakukan selalu menjadi bahan perbincangan publik dan media. Seperti kabar kehamilan anak ketiga Lesti, di mana setelah belakangan ini simpang siur beredar kabar tentang kehamilan anak ketiganya, Lesti dan Rizky Bilar akhirnya secara resmi mengumumkannya ke publik. Dalam unggahan bersama di sosial media Lesti dan Bilar, mereka tampak memposting sebuah video pendek dengan konsep yang cukup unik, yang diawali dengan keterangan seperti berikut ini. Alhamdulillah ada sebuah kabar baik dari kami yang akan kalian ketahui sesaat setelah menonton video ini sampai akhir. Tulis Bilar. Video tersebut dibuka dengan penampilan Levian atau Abang L yang menantang sang ayah Rizky Bilar bermain bola, sementara Lesti dan anak perempuannya tampak duduk menonton di bangku tribun. Setelah berhasil mencetak gol, Abang L lalu berlari membawa balon-balon dengan warna biru dan pink. Hingga di akhir video Abang L pun memperlihatkan hasil UESG, sekaligus mengumumkan bahwa dirinya akan punya adik lagi. Kemarin, saat ditemui awak media, Lesti blak-blakan soal kehamilannya yang kini sudah memasuki usia 6 bulan. Meski tengah hamil, ia tetap setia menyusui putrinya, Lesya. Sementara itu, sang suami, Bilar, dengan gaya jenaka mengakui bahwa kehamilan ketiga Lesti ini benar-benar kebobolan, membuat suasana wawancara semakin hangat dan penuh canda. Weeks ya segitulah pokoknya. Kirain mau ngecek. Ya ini Dede mau ngecek. Udah pokoknya segitulah. Segitulah. Pokoknya segitulah, kira-kira aja lah. Lagi mau ngecek. Oh enggak, udah jalan 6 ini. Masih ASI karena stok ASInya masih banyak. Kebetulan jadi pas begitu kemarin selagi nggak ada nggak ada masalah, nggak ada kontraksi dan lain sebagainya. Aku juga konsultasi sama dokter, jadi kalau selagi memang nggak ada kontraksi terus ASInya masih bisa ya nggak apa-apa. Dan qadarullohnya stok ASInya memang waktu pada saat hamil udah alhamdulillah masya Allah banyak stok ASInya. Kalau ini terprogram, terencana. Semua bisnis yang kita jalankan terencana. Kalau anak kita sesuai dengan postingan saya, kebobolan. Ya yang pasti kita selalu konsultasi ke dokter. Aman mengenai keamanan, safe nggak kalau lahir lagi. Nah dokter kalau udah dokter udah lampu hijau udah netizen gak usah menyimpulkan karena dokter pun sudah mengizinkan dan menganggap ini sudah aman ya udah kita akhirnya jalan. Jadi nggak usah khawatir karena banyak banget berseliweran orang yang khawatir aman gak nih ntar anak ketiga berdekatan jaraknya segala macam. Udah tenang aja. Didoain aja untuk kenyamanan insya Allah aman. Dokter udah ngasih lampu hijau untuk dan selalu dalam kontrol dokter kok. Iya kita tetap konsultasi rutin. Kita tetap tanya-tanya sama dokter.
mengenai keselamatan dan keamanan, dan juga untuk nanti ini nggak capek nggak bundanya, tenang aja, insya Allah kita ada yang jagain juga ya bun ya. Lesti menjelaskan pengalaman yang dialaminya selama kehamilan anak ketiga, termasuk kondisi wajah yang sangat berjerawat serta perubahan suasana hati yang cukup signifikan. Menurut pengakuan Lesti, di kehamilan kali ini memang datang dengan bonus berupa mood swing dan jerawatan. Ia mengaku bahwa akhir-akhir ini suasana hatinya sering naik turun, hingga terkadang orang di sekitarnya ikut terdampak tanpa disengaja, yaitu kena semprot atau marah-marah. Namun, Bilar selalu bersikap sabar dan pengertian. Menurutnya, amarah Lesti biasanya hanya berlangsung sebentar, kemudian ia kembali tenang dan manis, seperti biasanya. Selain itu, Bilar juga mengungkap tentang perbedaan ngidam Lesti antara kehamilan anak kedua dengan kehamilan anak ketiga. Ya, ternyata ngidam Lesti memang cukup mencengangkan. Di mana setelah ngidam ingin punya villa saat kehamilan anak keduanya, kini Lesti juga tak kalah wow-nya dengan ngidam sebelumnya, di mana kali ini meminta Bilar untuk dibukakan sebuah bisnis skincare. Ini lagi jerawatan banget. Oh iya, hamil ini hormonnya agak berantakan, jerawatan banget. Terus emosinya agak kurang bagus juga, agak kurang stabil ya. Ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarah-marahin. Siapa aja? Sebut satu persatu. Banyak banget kalau disebutin salah satu. Salah satunya ya orang-orang yang ada di sini yang lagi berduduk. Selalu dimarah-marahin apapun. Padahal ngomongnya baik-baik. Ini maksudnya diskusi ya. Selalu di-bridgingin begitu. Karena takut akunya yang salah paham. Bukannya Lesti Kejora itu nggak pernah marah ya? Kata siapa? Kata netizen. Ya nggak apa-apa, itu kan kata netizen. Mana ada manusia yang nggak pernah marah? Ada, Lesti Kejora. Sabar ya, kamu yang sering kena marah ya sama aku ya. Ya kita maklumin aja lah. Maklumin, sama aja bercanda atau juga 10 menit kemudian hilang, lupa. Gitu. Gak berhenti, tapi aku kalau udah ngomel tuh gak berhenti. Ngidamnya pengen dibuatin klinik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pokoknya kalau kamu pengen aku bahagia, bikin aku klinik, dia bilang. Karena tadi sempat saya singgung, sebetulnya kenapa istri saya pengen klinik, karena kan dia perempuan yang perempuan yang memang senang treatment, senang merawat tubuh segala macam, dan bagi saya klinik kecantikan adalah ini istri saya, representasi dari sebuah kecantikan. Dan akhirnya ya kita cobalah wujudkan mimpi itu agar itu tadi, pertama memang ini adalah bidang yang dia cintai, dan juga kalau untuk dia ingin treatment kapan aja, anytime, bisa kapan aja dibantu dok ya? Ya siap dibantu kapan aja. Kecuali ya nanti maksudnya nanti. Walaupun sebenarnya sampai sekarang pun aku masih tetap membujuk untuk bisa treatment, tapi kan nggak boleh. Yang ambil kedua ngidamnya villa, ambil ketiga ngidamnya klinik. Alhamdulillah semuanya terwujud Ya kan? Alhamdulillah. Sebenarnya aku teh tidak sesimpel itu, lo bahaka hayang. Banyak mau. Di sisi lain, kabar kehamilan Lesti juga membawa kebahagiaan bagi Ramzy dan istrinya. Keduanya pun menyampaikan ungkapan sukacita mereka, sekaligus berikan doa terbaik untuk kehamilan anak ketiga Lesti. Dede mah gitu siap bunting. Mami! Apa sih malam-malam telepon geger? Nangis-nangisnya kenapa? Jadi kalau dia Isi yang lagi, astagfirullah. enggak, kalau dia yang hamil dia ketakut sama kita. Biar aja ya, ada lakinya kok. Alhamdulillah Bismillah. senang. Meninggalkan kebahagiaan Lesti yang umumkan kehamilan anak ketiganya. Lantas seperti apa juga Rizky Bilar yang ungkap perkembangan Levian atau Abang L saat ini?
Saat ramai ditanya soal kehamilan anak ketiga Lesti, beberapa waktu lalu Rizky Bilar sempat menjawab dengan gaya jenaka. Ia menyebut, anak ketiga itu aku sendiri, mengingat selama ini Lesti sudah mengurus Abang L, Lesia, dan dirinya. Saat ditanya apakah Lesti benar-benar hamil, Bilar kembali bercanda, mengatakan Lesti tengah mengandung mecin formalin dan sebab akibat. Ia pun menegaskan, yang penting adalah mendoakan yang baik, lalu mensyukuri dan mengamini setiap doa itu. Anak ketiganya itu saya sebetulnya. Jadi ya yang ngurusnya 3 ya. Levian, Abang L, Adek Lesia, sama kakak Bilar. Anaknya, anak ada 3. Insya Allah kalau memang rezeki pasti ya kita akan dengan senang hati mensyukuri dan akan berusaha untuk menjaga, mendidik serta merawat. Mengandung micin, MSG, mengandung formalin, mengandung sebab akibat. Ngomong apa sih gue ini? Ini ya namanya doa baik ya pasti kita terima, yang pasti kita syukuri, kita aminkan. Anaknya rezeki ya, jadi dia bersyukur gue kalau dikasih mah. Lesianya juga baru juga 7 bulan, 7 bulan ya kalau dia doain mah aminin aja we, amin. Apa? Sedikasihnya aja. Lesia juga kan alhamdulillah udah waktunya yang tepat kata Allah mah dikasih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dengan segala kekurangan, dengan banyak ya kan menjadi seorang ibu tuh masing-masing punya caranya sendiri ya, kita mendidik anak, menjaga anak. Ya alhamdulillah ini dapat apresiasi dari Infotainment Awards. Ya mudah-mudahan insya Allah ini bisa menjadi penyemangat terus untuk bisa menjadi ibu yang baik, orang tua yang baik untuk anak-anak nanti. Alhamdulillah ya, karena maksudnya aku juga kan diperbolehkan untuk masih tetap berkarya, untuk terus berkarya sama suami dan menjaga anak gitu. Dan memang alhamdulillahnya lagi bersyukur lagi aku ngejagain anak juga nggak sendirian gitu. Jadi yang support banyak, yang jagain anak-anak aku juga banyak, bukan cuma aku, juga papahnya juga ikut serta mendidik, menjaga gitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya kesulitan atau enggaknya karena memang support sistemnya banyak, jadi sejauh ini alhamdulillah kedua-duanya nggak ada kesulitan ya gitu. Dia justru nikmat aja gitu. Sementara itu, Rizky Bilar juga menceritakan perkembangan Abang L yang sudah pintar berbicara. Menurutnya, anaknya cepat menangkap hal-hal di sekitarnya dan termasuk anak yang cerdas. Apa yang dilihat Abang L seringkali lebih memengaruhi dirinya daripada apa yang diberitahu atau dinasehati. Karena itu, Bilar mengaku sangat berhati-hati dalam memberikan contoh agar selalu menampilkan hal-hal baik untuk sang anak. Abang cepet ngerti aja gitu. Ya nangkep sih ya juga, maksudnya istilah gitu ya. Oh istilah, kira nangkep gitu. Ya abang kan alhamdulillah Masya Allah termasuk anak yang bisa dibilang cerdas. Jadi kadang-kadang apa yang dia perlihatkan, dia pelajari itu bukan berdasarkan apa yang kita kasih tahu ke dia, apa yang kita nasihatin. Justru itu apa yang dia lihat. Makanya kita tuh sekarang udah lebih hati-hati, udah sangat hati-hati menjaga banget untuk menunjukkan contoh baik buat abang, karena dia pintar. Kadang-kadang ketika kita salah melakukan sesuatu, contoh misalkan ketika saya lagi makan sambil tiduran atau sambil baringan, itu dia ngingetin kita, papa makannya harus duduk loh gitu. Hal-hal begitu yang memang sudah tertanam sejak kecil dan dia pun tahu mana hal baik, mana hal yang kurang baik. Selain mengungkap perkembangan Abang L yang semakin aktif dan cerdas, lantas seperti apa pula Rizky Bilar yang kini kembali jalani kuliah demi untuk mengembangkan bisnisnya?
Di sisi lain, Lesti dan Rizky Bilar tak hanya kompak dalam urusan rumah tangga, tetapi juga serius menata masa depan mereka. Rizky Bilar diketahui tengah menempuh kuliah S1 jurusan kewirausahaan melalui program Leadership Program for CEO LPR sebagai langkah nyata yang sejalan dengan kiprahnya menjalankan bisnis Leslar Entertainment. Saya ngambil jurusan kewirausahaan dan mengambil program RPL. Jadi itu khusus CEO yang memang sudah mengimplementasikan bentuk kewirausahaan lewat perusahaan-perusahaan yang sudah dijalankan. Dan kebetulan memang kan kita ada beberapa lini yang sudah kita running, yang sudah kita jalankan. Ada Leslar Entertainment, ada Leslar Record, ada F&B, dan ada beberapa lagi yang sedang kita develop. Jadi ya nggak ada salahnya juga untuk saya kembali menimba ilmu di lewat perkuliahan. Dulu saya berpikir bahwa untuk apa berkuliah ketika saya sudah mengimplementasikannya langsung gitu, secara langsung, udah praktek langsung gitu. Tapi ternyata bisa dibilang saya tidak sepenuhnya benar, karena memang banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat, terutama teori-teori yang mungkin sebelumnya tidak terlalu banyak saya pahami. Juga saya berkesempatan untuk bisa ya sedikit banyak mencuri ilmu lah dari beberapa mahasiswa lainnya yang memang kebetulan juga orang-orang hebat di situ. Kenapa alasannya saya mengambil jurusan ini selain memang menambah ilmu lewat kewirausasahaan, karena saya berasa bahwa dunia entertain ini kan tidak selamanya. Suatu saat saya butuh ilmu baik secara teori maupun praktek agar nanti bisnis-bisnis yang kita jalankan bisa sustainable, bisa settle, dan bisa menjadi bisnis yang menjadi jangka panjang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.